Ayo Jan, ayo Jan. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas perihal ide-ide yang telah kami buat satu sama lain. Sebelum kami mulai, alangkah baiknya untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Iksanuddha Prawira dari NIM 013. Saya Ayas Yamat Faiz dari NIM 059. Saya Anggara Benih Saputra dari NIM 007. Nah, ini kan udah perkenalan semua kan. Ini siapa dulu yang mau mulai buat nyampaikan idenya? Saya. Ya, Ayas. Jadi saya ingin memaparkan ide saya, yaitu sistem lift tracking berbasis peta GIS. Jadi nanti ini diaplikasikan ke bus ya. Nanti jadi bisa lihat kayak busnya itu di mana, di mana, terus memperkirakan waktu kedatangan halte, sama mengetahui lama perjalanan busnya. Misalnya nih kita buat APK ya, di APK-nya nanti bisa lihat busnya ini lagi di mana, nanti sampai haltenya itu datangnya jam berapa, sama ada jadwalnya busnya. Sekian dari saya, terima kasih. Ada pertanyaan tak? Aku Ayas mau tanya. Silakan. Itu ada plus minusnya nggak? Ya, ada. Kalau kelebihannya itu kan nanti ada papan informasinya, bisa dilihat itu kayak kedatangan bus itu secara live gitu, di real time. Terus nanti perjalanannya itu bisa lebih terencana kan. Kalau saya mau ke Unesa berapa lama, nanti bisa ada waktunya gitu. Kalau minusnya itu memerlukan pemeliharaan rutin sama internet. Misalnya kalau nggak ada internetnya, nanti bisnya ini kayak telat delay gitu. Jadi kayak trackingnya nggak bisa karena masnya belum sampai, udah sampai gitu. Sekian dari saya. Oke, makasih Ayas buat jawabannya. Ini siapa yang mau maparin lagi? Aku dulu atau Angga dulu? Aku dulu wes. Oke, silakan. Jadi kalau aku itu pengenalan pola perilaku pengguna kendaraan. Jadi kayak dia tuh berbasis CCTV itu bekerja uh, ngedetek itu loh kayak plat nomor mobil kendaraan. Jadi itu bisa memunculkan kayak histori dari pengendara tersebut. Jadi kayak misal si pengendara itu tuh punya histori apa sih di baliknya. Jadi kayak apa yang dialamin pelanggaran apa saja yang pernah dialami gitu dari pengendara tersebut. Mungkin itu sih. Ada kelebihan sama kekurangan ya, kayak nanti di aplikasinya gimana. Mungkin untuk plusnya dulu ya. Itu peningkatan efisiensi operasional. Jadi kayak tidak perlu mengecek satu persatu secara langsung gitu loh. Jadi langsung ketahuan di sistem. Terus yang kedua itu personalisasi layanan. Nah, lalu untuk minusnya mungkin tantangan implementasi dan biaya. Terus juga resistensi dari masyarakat atau operator yang lama. Mungkin itu dari saya. Oke, boleh boleh.
Oke, ini kan Ayah sama Angga udah maparin kan. Sekarang waktunya aku ya maparin. Jadi kalau dari aku itu namanya itu sistem pemantauan kondisi jalan berbasis AI. Jadi di mana sistem itu bekerja membangun sistem yang dapat mendeteksi kerusakan jalan. Itu kayak ada lubang, retakan atau genangan air. Itu menggunakan rekaman video dari kendaraan atau drone. Sistem ini dapat memberikan laporan otomatis ke pihak wewenang. Jadi dengan adanya sistem ini itu dapat mempercepat identifikasi dan perbaikan kerusakan jalan. Lalu yang kedua, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara. Kayak gitu. Mungkin dari Mas Angga atau Mas Ayas ada pertanyaan? Kalau itu plus minusnya apa, Mas Isa? Oke, di sini sebenarnya poin plusnya banyak, poin minusnya juga banyak. Tapi untuk poin plusnya itu yang pertama, yang udah aku catat, efisiensi dan kecepatan pemantauan. Jadi di sini sistem ini dapat mendeteksi kerusakan jalan secara otomatis dan real time sehingga mempercepat identifikasi masalah dan pengambilan tindakan dalam perbaikan. Lalu yang kedua itu meningkatkan keamanan dan kenyamanan berkendara. Kerusakan jalan yang cepat terdeteksi dan diperbaiki dapat mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh lubang, retakan atau genangan air. Lalu buat poin minusnya yang udah aku catat itu yang pertama adalah kebutuhan infrastruktur yang mahal. Pemasangan sensor, drone, dan perangkat keras lainnya itu kan pasti membutuhkan biaya yang cukup besar kan, terutama untuk wilayah yang luas atau terpencil. Lalu yang kedua, ketergantungan pada data dan kualitas video. Sistem ini kan bergantung pada kualitas rekaman video yang diambil. Jadi kalau misalnya kualitas videonya buruk, misalnya kayak cuacanya buruk, pencahayaannya rendah atau kerusakan pada kamera, itu dapat merusak deteksi dan menjadi kurang akurat. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Ijan. Jadi ini tergantung kameranya ya, kayak bisa visualnya bagus, baru bagus gitu. Ya, jadi ini semua tergantung sama kualitas kamera juga sih, sama ada beberapa kayak perangkat-perangkat yang bisa mendukung dari sistem ini. Tapi ya pasti poin utamanya adalah kameranya. Karena kalau kualitas kameranya jelek, otomatis sistem ini nggak bisa mendeteksi kerusakan jalan dengan baik. Takutnya kayak tiba-tiba kualitas kameranya buram. Waktu kita lihat di jalan, waktu kita lihat di kamera terlihat jalannya tuh kayak lubangnya besar atau kerusakan jalannya terlalu parah. Rupanya waktu kita ke lapangan kerusakan jalan ini belum terlalu besar lah untuk diperbaiki kayak gitu. Oke. Terima kasih Mas Ican. Ya, sama-sama. Oke. Mungkin dari Mas Angga atau Mas Ayas ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada. Mungkin cukup. Mungkin cukup. Oke, kalau cukup mungkin itu ide-ide yang telah kami sampaikan dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.